Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, mari berbicara buat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu tidak terbatas, firman-Mu tidak terbatas dengan apapun Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menerobos setiap kami Tuhan, mengoreksi, menegur setiap kami. Kami mau Tuhan hari ini Tuhan, kami selesai menyaksikan acara ini Tuhan. Hidup kami berubah, kami melakukan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami semua Tuhan Yesus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom GBI Sawangan, apa kabar saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus kita selalu baik. Dia adalah juru selamat yang luar biasa. Dan saya percaya kita semua akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. Oke, kita akan membahas firman Tuhan pada hari ini. Saya akan ambil dan bacakan buat saudara-saudara semua dari Yesaya pasal yang ke-7, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, Alkitab bilang begini. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, saya percaya saudara sudah familiar dengan ayat ini. Tapi sebenarnya ayat ini adalah sebuah percakapan dengan Raja Ahaz dengan seorang nabi yang bernama Yesaya. Nah, Raja Ahaz ini terkenal sebagai raja yang sangat jahat sekali. Salah satu kejahatannya adalah dia berani mengorbankan anak kandungnya sendiri. Ya, bukan untuk Tuhan, tapi untuk berhala yang dia sembah di saat itu. Nah, oleh sebab itu makanya Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk berbicara, untuk menegur Raja Ahaz, untuk memberitahukan bahwa ada masa depan yang luar biasa. Ada seseorang juru selamat yang akan hadir untuk orang-orang Israel pada zaman itu. Nah, ini salah satu percakapannya, cukup terkenal kalimatnya bahwa Tuhan akan mengirim. Tuhan akan membuat seorang wanita itu mengandung. Ya. Dan dia akan memberi nama Immanuel. Nah, kata ini adalah kata yang saya mau bahas buat saudara-saudara karena tema kita hari ini adalah distancing. Nah, Immanuel sebenarnya bukan slogan biasa, Immanuel bukan merek sebuah toko buku Kristen saja. Immanuel bukan cuman lagu gereja yang sering kita nyanyikan, tapi Immanuel sebenarnya adalah salah satu sifat daripada Tuhan. Immanuel adalah salah satu nature daripada Tuhan. Karena Immanuel sebenarnya ini diambil dari bahasa Ibrani yang di dalamnya terdiri dari dua kosakata, Imanu dan El. Imanu punya pengertian berjalan bersama, beserta dengan, bersama-sama dengan. Nah, El kita semua tahu punya pengertian dalam bahasa Indonesia artinya adalah Tuhan. Nah, oleh sebab itu kata Immanuel punya pengertian Allah bersama-sama dengan kita. Oke. Nah, sekali lagi Immanuel ini bukan slogan biasa. Immanuel bukan cuma lagu yang sering kita nyanyikan. Immanuel bukan tempat yang kita datangi. Tapi Immanuel adalah salah satu nature daripada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu mau bersama-sama dengan ciptaannya. Tuhan selalu mau bersama-sama dengan saudara dan saya. Di masa sulit, di masa sukar, di masa senang, dan lain sebagainya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara. Makanya Yesus sebelum dia naik ke surga, dia ulang, dia kasih tahu nature-nya dia. Bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Oke, Yesus kasih tahu bahwa dirinya punya sifat demikian. Nah, pada hari ini yang saya mau sharing buat saudara-saudara adalah begini.
ada dua event di dalam Alkitab kita yang membuat tiba-tiba kayak nature-nya Tuhan ini terganggu. Saudara jangan salah tangkap, kalau kasihnya Tuhan tuh gak pernah terganggu. Tapi sifat seseorang, sifat daripada Tuhan itu bisa terganggu. Saya kasih contoh, ada seorang istri yang sangat mengasihi suaminya. Dia sayang sekali sama suaminya. Dia percaya sama suaminya. Tapi suaminya gak tahu diri. Suaminya selingkuh terus ya. Selingkuh sana, selingkuh sini. Akhirnya sifat istrinya yang percaya, setia mulai terganggu. Walaupun sang istri sangat sayang sama suaminya. Nah Tuhan juga sama. Tuhan sayang banget sama ciptaannya. Tapi ada dua event di dalam Alkitab. Ya, akibat kelakuan kita sebagai manusia. Ini yang membuat ya Tuhan sifatnya terganggu. Sifat Tuhan mulai terganggu. Itu di Kejadian pasalnya yang ketiga. Ini event yang pertama. Oke, ini yang membuat Tuhan mulai ada distance sama ciptaannya. Oke, selama COVID ini kita mungkin harus distance sama orang lain. Yes, tapi kalau Tuhan sampai mau distance sama kita, ini berbahaya sekali. Ini hal yang patut kita hindari. Oke, kalau sampai Tuhan mau distance sama umatnya, sama ciptaannya. Nah event pertama itu ada di Kejadian 3. Waktu manusia jatuh dalam dosa, saya sering banget bertanya. Saya sering banget bertanya sama banyak orang Kristen. Ya, Tuhan marah pertama kali di Taman Eden tuh sebenarnya kenapa? Saya sering banget kasih pertanyaan ini. Dan jawaban yang sering saya dengar adalah jawaban yang mungkin sering kali kita ucapkan. Karena Adam dan Hawa makan itu buah. Oke? Karena mereka tidak taat. Karena mereka gak denger-dengeran sama Tuhan. Saudara, kalau kita mau breakdown satu persatu ceritanya. Mari kita breakdown bersama-sama. Waktu pertama kali Hawa makan itu buah. Tuhan sudah marah? Ternyata belum. Oke? Waktu Adam makan itu buah. Apakah Tuhan sudah marah? Ternyata belum. Abis Adam makan itu buah, Tuhan mulai mencari Adam. Dan nadanya gak marah. Nadanya sebagai seorang ayah cariin anaknya. Adam, kamu di mana? Ingat jawabannya Adam? Saya lagi ngumpet karena saya telanjang. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan masih kasih kalimat yang sangat-sangat lembut. Oke? Dari mana kamu tahu kamu telanjang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam, saudara masih ingat? Perempuan. Ya, Tuhan udah marah? Belum. Tuhan datengin Hawa. Tuhan bertanya baik-baik sama Hawa. Ya, perempuan kamu kasih makan suamimu? Hawa? Ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan murka. Gitu kan ceritanya? Alkitab kita sama soalnya. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Mereka sampai diusir dari taman itu. Nah ternyata saudara, Tuhan marah bukan karena Adam dan Hawa makan itu buah. Tuhan marah bukan karena mereka gak taat. Tuhan marah bukan karena mereka gak denger-dengeran. Tapi Tuhan marah dan mulai ada distance antara Tuhan dengan Adam dan Hawa. Waktu mereka mulai saling menghakimi. Mereka mulai saling tunjuk menunjuk, ya, dan mereka mulai merasa saya yang benar, dia yang salah. Disitulah Tuhan mulai murka. Saudara tolong ingat baik-baik. Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan datengin kita, iblis juga datengin kita. Ya, Tuhan datengin kita dari dulu Taman Eden sampai hari ini dia masih kasih pertanyaan yang sama. Kamu di mana? Kamu ada di mana? Dan seringkali waktu kita habis bikin dosa, kita mulai ngumpet di balik jubah yang namanya jaim. Jaga image. Kita ngumpet. Kita ngumpet. Dan iblis waktu lihat kita jatuh dalam dosa, iblis juga sama. Dia datengin kita dan dia sama kayak di Taman Eden. Dia akan mengatakan ngumpet aja, ngumpet.
Ya, tutup diri baik-baik. Jangan sampai ketahuan teman-teman Sawangan. Jangan sampai ketahuan Pak Gembala. Jangan sampai ketahuan Pastor Jesse. Tutup diri baik-baik. Nah, iblis yang kasih itu jubah yang namanya jaim. Jaga image. Pertanyaannya hari ini saudara. Waktu kita jatuh dalam dosa. Kita mau dengerin yang mana? Kita mau entertain yang mana? Tuhan atau iblis? Amsal mengatakan nama Tuhan seperti menara yang kuat. Orang selamat kalau lari ke sana. Tapi seringkali waktu kita jatuh, kita kepleset. Ya, kita buat dosa. Seringkali yang kita dengerin iblis untuk ngumpet. And let me tell you, orang yang nutup-nutup salahnya. Gak pernah berdamai sama Tuhan. Ya, gak pernah mau pulih hidupnya. Akhirnya dia jadi suka hakimin sesama. Please remember this, saya ulang ya. Orang yang suka tutup-tutup salahnya, orang yang gak pernah mau berdamai sama Tuhan, gak pernah mau pemulihan dalam kehidupannya terjadi, biasanya mereka jadi orang-orang yang suka hakimin orang lain, hakimin sesama. Seorang yang suka menghakimi bukan dia paling benar, bukan. Tapi orang yang suka hakimin orang, ngegosip, ngomongin kelemahan orang lain. Mereka biasanya adalah orang-orang yang banyak simpen salah dan dosa di dalam mereka. Masih mau menghakimi? Ingat pesannya Tuhan Yesus, ukuran yang sama kamu pakai. Ya, dalam kamu mengukur orang lain. Itu akan dikembalikan kepadamu loh. Dengan ukuran yang sama. Tapi saya heran, banyak banget orang Kristen kecuali GBI Sawangan. Seneng banget hakimin orang lain. Seneng banget. Ngomongin orang lain kayaknya is in our blood. Udah mendarah daging kita. Kalau ngomongin orang lain. Jangan menghakimi. Ya. Jangan merasa paling mulia. Kita cuman beda dosa aja. Saya bawain firman Tuhan hari ini, bukan saya lebih kudus dibanding saudara. Tidak. Oke, gelar kita nih sama, predikat kita sama. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi orang Kristen jangan sok paling kudus, jangan sok paling benar. Buang sikap itu jauh-jauh. Karena Tuhan itu kalau lihat ciptaannya saling menghakimi, dia mulai put distance. Dia mulai jaga jarak sama umatnya yang kelakuannya, yang sifatnya seperti itu. Nature-nya Tuhan yang namanya Immanuel mulai terganggu, mulai terusik. Dengan kelakuan kita yang senang nunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Yang pertama, ya, event yang pertama, menghakimi. Yang kedua, Keluaran pasalnya yang ke-19. Saya mau bacain buat saudara. Keluaran 19 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Keluaran 19 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Alkitab catat begini. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Oke, stop dulu sampai di situ. Jangan ditutup dulu Keluaran 19-nya. Ini adalah peristiwa, ini saya suka pakai istilah, ini adalah the backbone. Ya, tulang punggung daripada dirilisnya hukum Taurat. Ini adalah event di mana latar belakang di mana hukum Taurat tiba-tiba Tuhan langsung sahkan hukum Taurat. Dirilis hukum Taurat. Musa dipanggil, oke, untuk dikasih 10 aturan dari Tuhan. Nah, awalnya ini. Tuhan pesan sama Musa, oke, untuk memanggil para tua-tua bangsa Israel. Dan Tuhan bilang, saya mau berfirman sama mereka. Musa ngomong gitu sama bangsa Israel. Tiba-tiba tua-tua bangsa ini, ayat 8 jelas, mereka jawabnya gini buat Musa. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Saya dulu waktu membaca ayat ini saya pikir, wah, orang Israel luar biasa banget. Semua yang difirmankan Tuhan mereka mau buat. Oke. Ternyata saudara,
bertahun-tahun belajar baca cerita ini, ternyata ini nada bukan nada kerendahan hati. Jawaban orang Israel kepada Musa, nadanya adalah nada kesombongan. Boasted, orang Amerika bilang. Oke? Segala yang difirmankan Tuhan, we will do it. Kasih aja. Mana firmannya Tuhan, kami akan buat. Kayak begitu mereka terimanya. Mereka mulai boasted. Karena mereka merasa semua yang Tuhan suruh bisa semua. Nyebrangin laut bisa, air nggak ada bisa, ya tiba-tiba ada air. Jadi waktu Musa sampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan mau berfirman, segala yang Tuhan firmanin, gue bisa kok. Gue ke gereja kok tiap minggu. Ya, gue udah pelayanan kok, gue tahu banyak ayat kok, gue hafal banyak ayat kok. Ya, gue udah khotbah puluhan tahun kok. Saudara, kenapa saya menemukan nada ini adalah nada kesombongan? Karena Tuhan tiba-tiba mulai put distance sama bangsa Israel. Di mana? Yuk kita lanjut, ayat 12 dan ayat 13. Masih Keluaran 19. Ayat 12 dan 13. Sebab itu haruslah engkau memasang batas, ya, limit. Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata itu. Bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Oke? Dari banyak terjemahan, dari banyak literatur yang saya suka baca, ya kata limit itu, ya sebenarnya Tuhan lagi ngomong gini tiba-tiba sama Musa dan bangsa Israel. Don't come near. Jangan deket-deket aku lagi. Kita semua tahu dari proses penciptaan, Abraham, Ayub, Tuhan selalu mau mendekat. Ingat dia nature-nya tuh Immanuel. Dia selalu mau dekatin ciptaannya. Oke, Abraham ngibul, bohong 2 kali, tetap aja dia dibilang a friend of God. Dia dibilang sahabatnya Tuhan. Bangsa Israel juga sama. Waktu mereka berjalan kepanasan, mereka lagi goes kepanasan, Tuhan deketin mereka. Pakai tiang awan, karena itu nature-nya Tuhan. Malam-malam mereka kedinginan, Tuhan deketin mereka, pakai tiang api. Tapi waktu mereka mulai boasted, mereka mulai menyombongkan diri. Kita bisa kok, ngelakuin apa aja yang Tuhan firmankan kita bisa. Tuhan mulai ngomong sama bangsa itu, don't come near. Put limitation on them. Kasih batas sama mereka. Tangan mereka sentuh aja kaki gunung itu. Kaki mereka sentuh aja kaki gunung Sinai. Mereka akan mati. Ternak mereka sekalipun, ya, anjing labrador mereka, golden retriever, nyentuh gunung Sinai, mati mereka semua. Bayangin, ya, dengan kata lain Tuhan bicara sama Musa sama bangsa Israel, don't come near. Jangan deket-deket. Saudara, kalau Tuhan ngomong gitu sama saudara dan saya, ini mengerikan banget. Jangan dekat-dekat gue. Oke? Jangan dekat-dekat. Saudara mesti tahu, tanpa Tuhan kita tuh gak bisa apa-apa. So jangan pernah menyombongkan diri. Jangan pernah ngerasa bisa. Kita nih gak bisa. Kita gak bisa. Ya, kita gak bisa. Saya 23 tahun bawain firman Tuhan. On the way tapping di GB Sawangan, masih deg-degan kok. Saya gak pernah ngerasa bisa. Saya di mobil masih dalam hati, Tuhan saya gak bisa. Karena ini firman Tuhan saya gak bisa, biar Tuhan yang bicara. Gak cuman itu, naik sepeda. Udah hampir setahun, tiap mau naik sepeda, Tuhan saya gak bisa, sertai saya. Bikin kue udah 5 tahunan.
Tiap mau bikin kue, mau mulai, Tuhan saya nggak bisa. Tolong saya Tuhan, saya nggak bisa. Jangan pernah ngerasa sok paling bisa, bahaya banget. Itu membuat nature-nya Tuhan terganggu. Be careful. Tuhan selalu mau datang mendekat. Tapi waktu kita ngerasa bisa melakukan firman-Nya, kita ngerasa bisa pelayanan, kita ngerasa udah senior di pelayanan, dan seterusnya, ini yang membuat Tuhan justru distance. Tuhan mulai jaga jarak sama ciptaannya. Yang sikapnya seperti itu. Teman baik saya di Bali, saya gak akan sebut namanya. 7 tahun lalu ini kejadiannya. Mereka, suami istri ini mereka mau mengajarkan anak mereka untuk tidak pakai pampers. Lalu diajaklah anak mereka ini ke sebuah restoran yang lagi jam makan siang, lagi rame banget. Dan anak mereka mulai berlarian, oke, di restoran tersebut. Tiba-tiba anak mereka ini ngambil pose kayak seorang gimnastik, kayak seorang pesenam. Ya, kayak seorang yang belajar bela diri lagi latihan kuda-kuda. Anak ini mulai setengah jongkok. Dan tiba-tiba anak ini mulai BAB di restoran itu. Bukan di toilet, tapi di tempat orang-orang makan. Dan mulailah keluar benda-benda planet itu, mulai berjatuhan di lantai. Ya, meteor-meteor itu. Dan para pengunjung waktu sadar, ya, perbuatan si anak ini, mereka mulai berteriak. Ada yang packing makanannya langsung keluar, dibawa makanannya mereka keluar dari restoran itu. Beberapa waiters langsung lari ke belakang, mereka cuma berteriak. Ya, intinya semua customer dan para waiters menjauh dari anak ini. Tapi ada 2 orang yang mendatangi anak ini. Siapa mereka? Papa dan mama. Anak mereka didatengin, mau dipukul? Enggak. Mau dimarahin? Enggak. Didatengin anak ini, diangkat anak ini, dibersihkan, ya, dan digendong anak ini. Saudara, kalau Bapak di dunia bisa seperti ini, apalagi Bapak kita di surga. Waktu kita terjatuh, dia nggak menjauh, dia deketin kita. Oke, dia deketin kita. Tujuannya untuk membersihkan kita, bukan marahin kita. Ya, bahkan dia kasih comfort ke kita. Mungkin orang-orang waktu kita jatuh, orang-orang menjauh. Itu udah normal. Tapi ada satu pribadi yang gak pernah menjauh dari kita. Nah, bangsa Israel ini gak tanggap, gak tahu diri. Ya, udah dideketin sekian lama, dituntun setiap lama. Ya, pakai tiang api, tiang awan, dideketin sekian lama, gak tahu diri. Musa cuman berkata, Tuhan mau berfirman. Yang Tuhan firmankan, we will do it. We can do it. Ini sama seperti perumpamaan yang diberikan Yesus. Ada seorang raja, ya, hamba-hambanya punya hutang, semuanya dilunasin. Tiba-tiba ada seorang hamba keluar dari istana raja, temen yang punya utang dicekek. Nah, itu sama aja nggak tahu diri. Oke, ini yang membuat Tuhan ada distance sama ciptaannya. Saudara, sekali lagi, jangan pernah ngerasa paling benar. Ingat baik-baik. Waktu iblis gak bisa membuat saudara dan saya jadi orang jahat. Iblis akan membuat saudara dan saya menjadi manusia yang merasa paling benar. Hati-hati. Sudah terbukti di mana-mana. Orang yang ngerasa paling benar, akhirnya bikin kericuhan di mana-mana. Orang bisa membunuh atas nama Tuhan. Karena apa? Ngerasa paling benar. Agama lawan agama bisa perang. Karena apa? Ngerasa salah satu paling benar dari yang lain. So, sekali lagi, kalau iblis nggak pernah bisa membuat kita jadi manusia jahat. Iblis akan membuat kita jadi merasa paling benar. Deketin keluarga saudara. Kalau dia belum mau ikut online, kalau dia belum mau datang ke kebaktian, jangan ditunjuk-tunjuk, lu bangkrut, kerjaan lu gak beres, lu gak pernah gereja soalnya.
Stop doing that. Ya, stop. Ajak anggota keluarga saudara yang belum mau kebaktian, belum mau nonton online, ajak makan kek. Sampai di tempat makan, jangan dikotbah-kotbahin. Lo kenapa tadi gak ke gereja? Jangan gitu lagi. Ngomongin yang lain, ngomongin sepak bola lah, ngomongin sepeda kek, ngomongin musik kek, ngomong yang lain. Tuhan gak pengen banget melihat kita ini ya menjadi sok paling benar. Kita dibenarkan, yes. Sampai situ aja, oke? Kita harus patut bersyukur dan memberikan ya kebenaran ini kepada orang lain. Pengampunan ini dikasih ke orang lain. Kasihnya Tuhan dikasih ke orang lain. Bukan jadi ngerasa paling benar, bukan. Ingat, kita dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. So, saudara, Tuhan Yesus kita memang sifatnya seperti itu. Dua event ini, ya menghakimi sesama dan merasa paling benar. Ini yang membuat Tuhan tiba-tiba ada distance sama ciptaannya. Oke? Sebagai penutup, saya mau cerita buat GBI Sawangan. Tahun 1989, waktu Uni Soviet mulai membuka diri. Kita tahu ada Perdana Menteri mereka yang namanya Gorbachev, kalau saudara masih ingat. Dia yang tiba-tiba melakukan politik yang namanya glasnost dan perestroika. Ini yang membuat Uni Soviet yang tadinya image-nya adalah negara tirai besi. Gak mau orang lain masuk, gak mau ada pengaruh western masuk. Tiba-tiba dia mulai membuka diri sama dunia barat. Dan singkat cerita, Gorbachev ya menyelenggarakan sebuah event musik di Lenin Stadium namanya Moscow Music Peace Festival. Saudara kalau browsing di YouTube acara itu masih ada. Dan acara ini memanggil grup-grup band rock dari Eropa dan Amerika. Nah, headlinernya puncak acara itu adalah grup band dari Amerika, tepatnya dari New Jersey namanya Bon Jovi. Oke. Nah, sehari sebelumnya waktu mereka datang, ini tiket sold out saudara, tiket terjual habis. Sehari sebelumnya waktu mereka datang, siang harinya gitaris band tersebut, namanya Richie Sambora. Dia mulai bawa casing gitarnya ke stasiun bawah tanah di kota Moskow. Dia buka casing gitarnya, dia mulai ngamen, dia gak nyamar. Gak bermaksud untuk prank orang lain, tidak. Dia gak nyamar, dia tetap sebagai Richie Sambora. Dia ngamen, gak ada orang yang kenalin dia. Oke, gak ada orang yang kenalin dia. Orang-orang cuma kasih koin ya dan seterusnya. Keesokan harinya, waktu Bon Jovi headliner di acara tersebut. Richie Sambora dielu-elukan sama 100.000 penonton saat itu yang datang. Apalagi waktu dia lagi solo gitar. Dielu-elukan sama satu stadion Lenin di kota Moskow. Saudara, moral of the story, seringkali kita cuma mengelu-elukan Tuhan Yesus saat di pertemuan besar. Nyadar saudara? Waktu ketemu onsite, ada dentuman sound system, kita gampang ngerasa ada Tuhan. Tapi waktu online, waktu di rumah cuman duduk, kita gampang terganggu. Kita seringkali gak kenalin Tuhan. Waktu dia nyamar jadi pengamen, ya, waktu dia ada di motor saudara, kita gak ngerasa ada dia. Waktu dia ada di dapur saudara, waktu dia ada di meja kerja saudara, waktu dia ada di kantor saudara, kita seringkali gak kenalin dia. Karena apa? Kita terbiasa di pertemuan besar. Kita kenalin Richie Sambora waktu di Lenin Stadium. Kita kenal sama Tuhan Yesus waktu di pertemuan besar yang namanya kebaktian onsite. Tapi saya mau yakinkan saudara-saudara di GBI Sawangan. Walaupun saudara harus online kembali, jangan berkecil hati. Karena Tuhan kita gak pernah berubah. Dia gak pernah put distance, kecuali 2 event itu kita mulai lakukan. Kita jadi manusia yang sering senang menghakimi orang, dan kita mulai merasa paling benar di dunia ini. Ingat, waktu kita benar-benar
tunduk sama kasih karunia Tuhan. Kita mulai tunduk sama firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, sebenarnya Tuhan juga ada di sana. Dan sampai seburuk apapun, waktu saudara lagi melakukan dosa, sebenarnya Tuhan ada di sana. So bangkitkan rasa hormat sama hadirat Tuhan. Bangkitkan kesadaran bahwa iya, Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Tuhan ada dalam kesulitan saya. Tuhan ada di masa senang saya. Tuhan ada waktu saya lagi goes. Tuhan ada waktu saya lagi bekerja. Tuhan ada waktu saya lagi masak. Tuhan ada di mana-mana. Karena memang sifatnya Tuhan adalah Immanuel. Saya percaya saudara, waktu kita jadi anak-anak Tuhan yang gak gampang menghakimi orang lain. Gak lagi ngerasa paling benar. Kita tunduk sama kasih karunia Tuhan. Kita tunduk sama kuasa kasihnya yang luar biasa. Tunduk sama firman Tuhan. Mau melakukan firman Tuhan. Saya percaya kasih daripada Tuhan, ya seperti firman Tuhan sudah katakan, apa yang gak pernah didengar. Gak pernah timbul dalam hati. Ya, gak pernah dilihat sama manusia. Justru itu akan diberikan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihinya. So, saudara ambil keputusan hari ini untuk sayang sama Tuhan. Ya, jangan distance dari Tuhan. Jangan kasih jarak sama Tuhan. Jangan kasih jarak dengan hanya ruang kebaktian. Jangan kasih jarak sama Tuhan hanya dengan gedung-gedung tertentu. Tapi ingat, Tuhan kita ada di mana-mana. Respect Him. Hormat sama hadirat Tuhan. Saya percaya, sekali lagi apa yang saudara gak pernah lihat, justru Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua, GBI Sawangan, ya, selalu sukses dimanapun saudara berada, ya, selalu harmonis di rumah, dan jangan pernah lupa, rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara. Mari saudara-saudara dimanapun saudara berada, kita angkat hati dan tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami sangat yakin dan percaya kalau kami baik-baik mendengar suara Engkau dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, hidup yang penuh dengan kelimpahan akan datang dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berikan pinjaman, bukan minta-minta pinjaman. Dan kami sangat percaya Tuhan, kalau ada satu anggota keluarga kami yang sudah diselamatkan, maka seisi rumah kami Tuhan akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengan iman kami menerima berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan selalu daripada Roh Kudus. Mulai daripada hari ini sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Kami terima ini semua Tuhan dengan iman hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan, Amin.